Ilmu adalah penerang, penerang dalam gelapnya kejahiliahan. Kita ini kan pada dasarnya jahiliyah. Kita ini pada dasarnya bodoh. Jahiliyah itu bodoh artinya ya. Gimana caranya ini kita nggak tahu, gimana caranya itu kita nggak tahu. Banyak hal yang kita nggak tahu lah gitu kan. Nah, ilmu itu adalah penerangnya. Kemarin sempat kita bahas tentang hati yang kolbu ya, kolbu yang sakit, kolbu yang sehat, atau bahkan lebih buruk daripada sakit itu kolbu atau hati yang mati. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya sakit, orang itu enggan untuk diajak ke majelis ilmu. Pokoknya banyak alasan dia nggak mau, dia enggan lah. Ya, entah malesnya, entah mungkin dia tidak malas, tapi dia banyak alasan lah pokoknya gitu. Kemarin Abah sudah kasih sedikit cerita ada salah satu kawan gitu ya yang sedang Abah coaching juga, dan dia bilang sok atau belajar diluangkanlah waktu untuk belajar gitu. Abah teh bilang begitu, dia bilang nggak sempat, saya sibuk, nggak sempat. Akhirnya saya suruh nginci jadwal hariannya. Yang jelas sih kalau saya kan ngantor ya Senin sampai Jumat. Oke, masuknya jam berapa? Saya jam 8 udah berangkat ke kantor. Nyampe kantor jam setengah 9. Berarti kan lu ba'da subuh kosong. Pokoknya ada alasan aja, selalu ditepis, ditangkis dengan alasan-alasan untuk membenarkan, ya, untuk membenarkan si kegelapannya itu, untuk membenarkan si kebodohannya itu. Lah ya kalau begini bagaimana bisa terang jalannya? Kalau dikata Ustadz di tempat saya ngaji itu lebih jauhnya, orang-orang yang enggan mengajak kawan-kawannya untuk bermajelis ilmu itu juga sakit hatinya. Anda punya kelompok, Anda punya tim, Anda punya organisasi bisnis, tapi Anda enggan mengajak mereka. Anda udahlah gua aja sendiri dulu. Anda nggak ngajak mereka, atau Anda cuma nge-broadcast aja tapi nggak ngingetin gitu kan, ya, maka itu sebetulnya Anda juga sakit hatinya. Kolbunya itu bermasalah. Nah, kalau sudah bermasalah begitu, biasanya ada masalah juga dengan ibadah. Misalnya, sholatnya itu otaknya lari kemana-mana. Ya, entah muncul ini, muncul itu. Itu kan ciri-ciri kolbu yang sakit. Ya, kalau kolbunya sehat, nggak mungkin otaknya lari kemana-mana. Kan, karena sholat adalah bentuk komunikasi tertinggi kepada Allah, kan begitu. Maka orang-orang yang sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Kan begitu di hari hisab kelak ya. Orang-orang yang sholatnya jelek, maka jelek seluruh amalannya. Coba sekarang semua mendiagnosa diri. Ya, siapa yang merasa ketika sholat masih lari-lari fokusnya, berarti ada yang error gitu dengan si kolbunya. Nah, si kolbu yang error itu menandakan itu bermasalah. Itulah sebabnya Allah menamai kitabnya dengan An-Nur. Al-Quran kan disebut sebagai An-Nur, sebagai cahaya. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma. Artinya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tetapi dia mencabutnya dengan mewakafkan para ulama. Ini kiasan ya, tidak langsung dicabut terus jadi bodoh, nggak kayak gitu, tapi dengan mematikan, mewakafkan para ulama. Jadi orang-orang ahli ilmunya meninggal satu persatu. Nah sekarang kita lihat, banyak nggak ulama-ulama yang meninggal? Ulama tuh bukan ustadz, enggak ya, orang-orang berilmu, orang-orang yang berilmu. Misalnya contohnya begini, ahli ekonomi tapi dia muslim gitu ya, meninggal. Misalnya Syekh Dr. Al-Qardawi, dia kan salah satu tokoh ahli ekonomi ya, ahli ekonomi Islam gitu kan. Nanti ketika sudah ini meninggal, maka kan nggak ada lagi nih ahli ekonomi Islam, siapa lagi nih gitu. Nanti ada lagi, ada penerusnya meninggal. Lama-lama nggak ada, terus kitanya bodoh, ya kan? Nah, jadi maka dari itu teman-teman ini kan seperti tongkat estafet. Jadi Allah tidak mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tapi dengan cara mewafatkan para ulama. Maka jika tidak ada lagi seorang alim pun, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Sehingga ketika mereka ditanya tentang sebuah perkara, orang tersebut, si pemimpin tersebut akan berfatwa tanpa ada dasar ilmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Maka caranya gimana? Kita jadi orang-orang berilmu. Ilmu itu bukan ilmu yang ditonton, dicatat, enggak. Tapi juga diamalkan. Bahkan lebih dari itu mengajarkan kepada orang lain. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, lalu mengajarkan kepada orang lain, itulah terjadi siklus dari pendidikan. Karena
puncak tertinggi dari sebuah pendidikan adalah terjadinya dakwah. Jadi sebuah ilmu yang tidak putus. Nah, kalau ilmu kita dapat ilmu cuman dicatat doang, nggak diamalkan, udah dijamin ilmu itu putus aja, cuma nyampe di buku Anda doang. Dulu kita kan mau belajar berdiri jatuh dulu. Nah, nggak ada kita yang belajar seorang anak lahir langsung lari. Wah, ada nggak? Anak apa? Anak kucing gitu nggak? Anak kucing aja nggak bisa ya. Anak kucing aja lahir nggak bisa langsung lari, ya kan? Tetap aja merayap-rayap dulu gitu. Nggak ada lah hewan yang berdiri langsung lari gitu, ya nggak ada kan gitu kan. Hewan aja nggak ada, manusia nggak mungkin ya. Nah, jadi pasti jatuh dulu, pasti salah dulu. It doesn't matter, itu nggak jadi masalah. Yang penting praktek. Ketika ilmu ini tidak diamalkan, maka tidak ada lagi orang yang menguasai ilmu, orang yang menguasai perkaranya gitu. Nah, cuman tahu sebatas catatan. Dia perkaranya dia tidak menguasai sesungguhnya. Nah, orang-orang kayak gini nanti kelak akan jadi pemimpin, ya kan? Dan ketika mereka memimpin, mereka ditanya sesuatu perkara, mereka akan ngomong, mereka akan memberikan fatwa tanpa dasar ilmu yang kuat. Kenapa? Karena mereka nggak pernah praktek. Mereka kan berfatwanya tuh nggak jelas gitu. Fadolu wa adolu. Mereka sesat dan mereka menyesat. Bagaimana kalau mereka itu, yang disebut mereka itu ternyata kita? Bagaimana kalau yang disebut Rasulullah mereka itu ternyata kita? Kita sesat dan kita menyesatkan orang lain. Ketika hari kiamat kelak, ya kan, dihisab, kehitung, ngeri. Ubadah bin Samit, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau menjawab, aku beritahukan kepada kalian, ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia adalah khusyuknya. Nah, maka sehubungan dengan ucapan Ubadah bin Samit ini, teman-teman perlu diketahui bahwa ilmu itu ada dua. Salah satu ilmu yang buahnya ada dalam hati manusia. Ya, salah satunya ilmu yang buahnya ada di dalam hati kita, yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-namanya, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, yang ada kita rasa takut kepada Allah, kita mengagumkan Allah, kita mencintai Allah, kita, Anda ngerti lah maksudnya ya, kata-kata yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, kita bertawakal kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat, ya, ini ilmu yang bermanfaat. Maka Ibnu Mas'ud rahimahullah, beliau berkata, sungguh akan ada segolongan kaum yang membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak sampai ke dalam tenggorokan mereka. Andai saja bacaan itu masuk ke dalam hati, terhujam di dalamnya, pastilah ia jadi orang yang bermanfaat. Ini cuma sampai tenggorokannya hilang. Andai saja bacaan itu masuk ke dalam hati, terhujam ke dalamnya, pasti akan menjadi manfaat, pasti akan memberikan manfaat. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ilmu ada dua ya. Ilmu yang di lidah yang akan menghujat anak Adam, ya, seperti tersebut dalam hadis, Al-Quran itu akan menjadi hujah bagimu atau akan menjadi penghujat. Ya, dan yang satu lagi yang tadi, ilmu yang ada di dalam hati. Itu yang tadi kita sudah hubungkan dengan hadis yang sebelumnya, bahwa ilmu-ilmu yang di lidah itu dia akan fadolu wa adolu. Jadi dia akan cenderung sesat dan menyesatkan, gitu ya. Kenapa? Karena tidak pernah diimani, tidak pernah dipraktekin. Bagaimana nggak bisa diimani orang nggak pernah dipraktekin, ya kan gitu. Sesuatu bisa dipraktekkan, sesuatu akan bisa diimani kalau sudah dipraktekkan terlebih dahulu, ya. Nah, ilmu yang di hati inilah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling pertama-tama banget dicabut adalah ilmu yang bermanfaat itu, yaitu ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu yang dapat memperbaiki hati kita. Ilmu yang bisa meluruskan hati kita. Ilmu yang bisa membuat diri kita macis plang. Nah, gimana tuh? Ilmu yang bisa membuat hati kita tercuci dari kotoran-kotoran, itu yang akan pertama-tama dicabut, teman-teman. Sisanya ilmu-ilmu lisan. Ilmu lisan yaitu orang-orang pun akan meremehkan, tidak akan mengamalkan hal-hal yang menjadi tuntunannya, karena dia cuma sifatnya di lisan saja. Dia tidak akan tidak diamalkan, ya. Dan ilmu ini pun hilang dengan kematian dari si pemiliknya, nggak ada penerusnya, nggak ada generasi-generasi saleh berikutnya. Akhirnya jadi apa? Jadi semua orang jadi bodoh, betul nggak? Kalau semua orang jadi bodoh, jadi apa? Setelah itu apa? Jadi bodoh, jadi jahil, jadi jahat, jadi ngawur, jadi zalim, betul ya? Karena nggak ada lagi. Siapa lagi? Endingnya kemana setelah itu? Iya, betul.
Sekian.